Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku dan Pak Ruslan mengantarkan Pak Haji ke pekarangan rumah. Setelahnya kami berdua masuk dan ikut makan di dapur. Perutku sejak tadi sangat lapar, tapi tak enak meninggalkan Pak Haji. Aku mengambil beberapa lauk dan osengan. Saat aku makan, perutku tidak menerima. Baru satu suapan, tiba-tiba aku memuntahkannya lagi. Kenapa, Riz? Tanya Eki. Gak tahu nih, aku emang gak enak badan. Jawabku. Aku kembali ke kamar merebahkan tubuhku, membalut dengan selimut. Badanku dingin, tapi berkeringat. Rian berinisiatif untuk membelikan jeruk agar mulutku tidak pahit lagi. Di sini memang ada kebun jeruk juga, tidak terlalu jauh dari sini. Mungkin kau maris, makanya mual-mual juga, ucap Rian. Iya sepertinya, jawabku. Aku kembali tidur. Dan saat Rian datang, aku terbangun lagi. Rian membawakan aku obat mah untuk segera aku minum. Tidak lama Pak Bari bersama Wahyu datang untuk menjenguk aku dan Tono yang sedang terbaring. Rian menceritakan keadaan kami berdua kepada Pak Bari saat pergi ke warung untuk mencari obat. Kini Tono sudah bangun. Ia langsung makan dengan lahap. Tapi kakinya membengkak dan terlihat besar sebelah. Aku menelan ludah saat melihat Tono makan dengan lahap. Tapi saat ini perutku belum mampu mengisi makanan. Kau kenapa juga, Riz? Tanya Wahyu. Cuman gak enak badan, mungkin gara-gara mah. Jawabku. Tadi Aris pingsan di bawah pohon. Timpal Udin. Mana pohonnya yang angker lagi? Saut Ulis. Pingsan? Tanya Wahyu menatapku. Aku pun menganggukkan kepala mengiyakannya. Setelah semuanya makan dan sholat, mereka semua izin pamit ke lokasi lahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada pohon kelapa yang belum dipotong dan dirapikan. Buah kelapanya pun juga belum diangkut. Aku berpesan pada mereka untuk pulang sebelum pukul 5. Dan 3 pohon yang di ujung itu juga jangan ditebang dahulu. Mereka semua pun mengerti, lalu pergi meninggalkan aku yang duduk di teras. Ya sudah, Riz. Aku juga pamit mau kerja lagi, biar jembatannya cepat selesai, ucap Wahyu. Oh iya, cepat selesaikan agar kami tak perlu jauh-jauh memutar jalan, titaku sambil menimbuk bau Wahyu. Aku membuka ponselku, memeriksa panggilan dari Bos Anas, tapi ternyata tidak ada. Padahal ini sudah jam 4 sore. Semoga saja Bos Anas jangan sampai malam sampai sini. Ton, emangnya kamu tadi kenapa? Tanyaku. Tiba-tiba jatuh, Riz, keinjak akar pohon karet tadi. Jelas Tono. Sakit banget ya? Tanyaku. Iya, ini aja kelihatan bengkak banget, jawab Tono. Aku bergeming tidak menyaut lagi. Tidak lama suara mesin mobil terdengar. Aku melihatnya ke depan. Terlihat Bos Anas turun dari mobil dengan wajah yang terlihat muram. Bos Anas, alhamdulillah sudah sampai, ucapku menghampiri Bos Anas. Saya mau istirahat dulu, capek banget, jawab Bos Anas.
Bos Anas terkejut saat melihat Tono yang duduk menyender dengan kaki yang bengkak. Beliau memandangku dengan penuh tanda tanya. "Kenapa ini kaki kamu? Seperti di pohon kelapa?" tanya Bos Anas. "Tidak bos, hanya jatuh biasa," jelas Tono dengan suara yang parau. "Ini bukan jatuh biasa. Maksudnya jatuh ke dasar jurang itu?" tanya Bos Anas lagi sembari memegang kaki Tono yang bengkak. "Tidak, hanya terjatuh di perkebunan karet. Tidak sengaja keinjak akarnya bos," jelas Tono. "Iya bos, sedikit aneh. Tapi tadi siang lebih parah lagi. Tulangnya kegeser banget. Dan ini udah mendingan," timpalku. "Terus kau juga kenapa, Riz? Bibir pucat, kulitmu kekuningan, dan mata kau terlihat sayu," ucap Bos Anas. Segera aku mengambil cermin yang terpasang di dinding. Aku mengucapkan istighfar. Tak menyangka ternyata badanku menguning begini. Kenapa? Penyakit apa ini? Tak lama Pak Ruslan datang. Dengan mantu beliau habis dari kebun. Beliau pun juga keheranan melihatku yang pucat kuning begini. Dari tadi aku tidak memperhatikan kulitku, karena aku tidak merasa apa-apa. Pak Ruslan meminta sang anak untuk membuatkan kopi pahit. Aku pun segera meminumnya. Bos Anas juga ikut memperhatikanku. Beliau urungkan untuk istirahat. Aku kembali disuruh untuk rebahan saja. Sedangkan Tono, ada mantu Pak Ruslan yang mengajak ngobrol. Tono terlihat baik-baik, hanya kakinya saja yang membesar. Kulihat jam ponselku sudah menunjukkan pukul 5. Tapi teman-temanku tidak terdengar mereka datang. Padahal tadi aku sudah berpesan, sebelum pukul 5 harus pulang. Aku keluar dari kamar, duduk di ruang tamu menemani Tono. Tidak lama teman-temanku datang dan duduk di teras sambil menikmati teh yang dibikin oleh anak Pak Ruslan. "Gimana? Udah selesai?" tanya aku. "Udah Riz, tinggal pohon yang 3 itu aja," jawab Rian. Anto naik ke dalam rumah menanyakan keadaanku dan Tono. Anto pun juga menyadari kalau kulitku menguning entah kenapa. Setelah perasaanku lega, melihat teman-temanku sudah datang dengan selamat, aku meninggalkan Anto dan Tono ke kamar. Di kamar tidak ada siapapun. Bos Anas sedang mengobrol dengan Pak Ruslan di dapur. Kulihat dua orang tua itu sedang menikmati kopi sambil bercengkrama. "Apa yang kau berbuat toh saat di lokasi lan tadi?" tanya Anto sedikit memelankan suaranya, tapi masih bisa ku dengar. "Aku tidak berbuat apa-apa," jawab Tono. "Apa ada kau kencing sembarangan?" tanya Anto. "Sama sekali tidak ada," jawab Tono. "Tidak mungkin. Coba ingat lagi. Sepertinya kau bukan hanya gara-gara terjatuh saja toh," ucap Anto. "Terjatuh tadi tidak sampai mengakibatkan kau patah kaki seperti ini. Lihat kakimu bengkak, bahkan tulangnya bergeser," sambung Anto lagi. Aku kembali berdiri mengintip di balik pintu kamar, memperhatikan Tono yang menggelengkan kepalanya. Ada apa sebenarnya sehingga Anto bertanya seperti itu? Apa aku sekarang sakit ini juga ada kesalahan saat di lokasi lan tadi? Gumamku dalam hati. Aku memperhatikan kulitku yang kuning ini. Mungkin Anto juga akan menanyakanku tentang hal ini nanti. "Beneran tidak ada," jawab Tono menegaskan. "Terus saat kau menarik tali, apa ada kesalahan?" tanya Anto. "Menarik tali tadi tidak terjadi apa-apa. Aku bekerja seperti biasanya kok," jelas Tono. "Kemarinnya, apa kau ada bercanda atau berak di lokasi?" "Astagfirullah, tidak ada berak di lokasi. Aku hanya menebas semak-semak, menarik tali lalu berlari,"
dan membersihkan pohon yang rantingnya menghalangi posisi berlari kami saat nantinya menebang pohon kelapa. Jelas Tono. Anto terlihat berpikir sambil manggut-manggut. Pohon yang mana yang kau bersihkan rantingnya baru-baru ini? Sedangkan pepohonan kecil sudah ditebangi terlebih dahulu sebelum penebangan kelapa. Tanya Anto serius menatap Tono. Yang paling ujung, yang seram itu. Jawab Tono sembari menatap Anto. Astagfirullah. Gumam Anto. Kenapa? Aku hanya menebas ranting-rantingnya saja agar tidak menghalangi jalan. Ucap Tono menatap Anto penuh tanda tanya. Anto diam. Ia terlihat bingung cara menjelaskannya kepada Tono yang tidak terlalu percaya adanya makhluk gaib. Anto beranjak pergi meninggalkan Tono yang tangannya sibuk mengotak-atik ponselnya. Terlihat teman-temanku mengambil handuk dan keperluan mandi lainnya. Mereka bersama-sama pergi ke sungai untuk mandi. Aku keluar dari kamar dan duduk termenung menatap jalanan yang sepi tanpa ada pengendara yang lewat. Riz, dia ikut mandi? Tanya Udin. Tidak, jawabku. Badan kau kenapa kuning gini? Habis makan kunyit? Tanya Udin bergurau. Gak tahu juga nih, tiba-tiba aja berubah warna begini. Jawabku. Terlihat Pak Bari datang ingin bertemu dengan Bos Anas. Beliau datang dengan tersenyum menyapaku sebentar dan masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam aja, Riz. Gak bagus duduk di luar waktu senja begini. Tita Udin. Aku pun masuk ke dalam rumah menuju dapur menemani Bos Anas dan Pak Bari. Kulihat beliau bertiga dengan Pak Ruslan sedang menikmati oleh-oleh yang dibawakan oleh Bos Anas. Sini Riz, makan kue bersama. Ucap Bos Anas. Oh iya bos. Jawabku sembari duduk di samping Pak Bari. Aku mengambil kue yang sepertinya sangat enak. Terlihat dari warna cerahnya. Kuicip sedikit. Rasa manisnya sangat berasa. Tapi lidahku masih saja tidak menerima makanan itu. Badanmu kenapa begitu? Tanya Pak Bari. Gak tahu juga Pak. Setelah aku ditemukan pingsan di bawah pohon, badanku pun juga merasakan tidak enak. Padahal tadi pagi aku bebek aja. Kuning ini pun baru terlihat saat sore ini. Jelasku. Kira-kira kenapa ya? Tanya Pak Bari menatap Pak Ruslan dan Bos Anas. Mungkin kau habis melihat sesuatu Riz, makanya tiba-tiba badanmu gak enak. Ucap Bos Anas. Ada meriang? Tanya Pak Bari. Ada. Jawabku sembari meneguk teh hangat. Tapi hari sudah diminumkan kopi. Tono aja lagi yang belum. Ucap Pak Ruslan. Baik, cepat juga minumkan ke Tono. Tita Pak Bari. Aku menawarkan diri untuk mengantarkan kopi itu ke Tono agar badan Tono lebih segeran. Tapi saat aku ingin beranjak, tiba-tiba Pak Bari melarangku. Dan beliaulah yang mengantarkannya untuk Tono yang tidak bisa apa-apa. Nih, minum kopinya dulu, baru makan kue. Ucap Pak Bari. Sesudah itu Pak Bari kembali lagi ke dapur. Tapi pikiranku saat ini melayang tentang penuturan Bos Anas yang mengatakan kalau aku habis melihat sesuatu. Dari mana beliau tahu kalau aku melihat pemandangan yang di luar nalar, tepat di pohon anggur itu. Malam tiba. Suasana senyap, hanya terdengar suara dengkuran teman-temanku. Aku tidur di bawah seperti biasanya. Di sampingku ada Ulis yang menatap. Sedangkan Rian sudah kembali tidur di ruang tamu. Saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari luar. Aku menajamkan pendengaranku sembari bangun. Aris, Aris.
Suara Bos Anas. Kebetulan Bos Anas juga tidak ada di tempat tidur beliau. Aku segera beranjak pergi menuju pintu depan. Teman-temanku seperti tidak adanya yang mendengar panggilan itu, padahal lumayan keras. Aris. Aku berjalan pelan menuju pintu. Kunci kuputar dengan perlahan dan membuka kenop pintu dengan hati-hati. Pintu kubuka perlahan. Tiba-tiba angin berembus kencang. Di luar gelap, jalanan yang sepi. Suara bunyi-bunyian malam seperti tidak ada. Hening benar-benar tidak ada apapun. Bos, panggilku dengan suara serak. Astagfirullah, gumamku secepatnya menutup pintu. Aku lupa seharusnya aku ngintip terlebih dahulu dari kaca agar tidak terjadi kejadian seperti ini, yang ujung-ujungnya ada yang ngajak bercanda. Pintu kututup rapat. Kembali menuju kamar, ternyata Bos Anas tertidur lelap di atas ranjang. Padahal tadi aku melihat beliau tidak ada di sini. Bos tadi ke WC? Tanyaku. Bos Anas tidak menyaut. Terdengar dengkuran beliau yang nyaring. Sangat nyenyak di pembaringan. Aku kembali merebahkan badanku di samping Ulis. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sebenarnya aku tadi sudah tertidur, tapi kebangun ingin kencing. Sampai sekarang mataku tak bisa dipejamkan lagi. Dari kejauhan terdengar azan subuh berkumandang. Rasanya aku tidak terlalu nyenyak untuk tidur, tapi lumayan badanku sudah enakan. Udah sholat, Riz? Tanya Bos Anas. Belum, jawabku. Bos Anas tadi malam ada ke WC nggak? Tanyaku. Gak ada, emangnya kenapa? Terus tengah malam Bos Anas kemana? Kok tidak ada di ranjang? Tanyaku. Gak ada kemana-mana. Saya aja tadi malam tidur nyenyak banget. Mungkin kelelahan seharian nyetir. Jelas Bos Anas. Oh gitu. Jawabku singkat, melupakan kejadian tadi malam. Sekitar pukul 9 setelah sarapan pagi, aku dan teman-temanku bersiap pergi ke lokasi lahan, menata kembali dina villa yang direncanakan. Alhamdulillah aku sudah lumayan nafsu untuk makan, walaupun sedikit. Sebenarnya pukul 8 kami harus pergi kerja, tapi Bos Anas memintanya pukul 9 saja. Kami semua bersiap membawa peralatan seperti biasanya. Sebenarnya aku dilarang bekerja hari ini. Tapi buat apa aku di rumah? Sedangkan Tono memang tidak bisa apa-apa. Ianya terbaring atau duduk. Yang menjaga Tono ada Pak Ruslan dan menantu beliau. Katanya mereka tak ke ladang hari ini karena sudah kemarin panen. Tono, jangan minum banyak-banyak. Nanti kau ingin kencing terus. Malah ngerepotin Pak Ruslan dan Junaidi. Ucap Bos Anas bergurau. Bos Anas pun berpesan kepada Pak Ruslan serta menantu beliau kalau Tono nyusahin. Saya minta tolong panggilkan saja tim pekerja pembuatan jembatan agar mereka nanti yang menjaga Tono. Jelas Bos Anas. Kini Bos Anas ingin ikut ke lokasi lahan, melihat secara langsung. Perkiraan Bos Anas akan mengubah dena villanya agar tidak merusak pohon anggur itu. Gimana kalian semua saat saya tinggal kemarin? Tanya Bos Anas saat di jalan. Biasa aja, jawab Udin. Saya nggak nanya kamu, Din. Serga Bos Anas. Kami semua tertawa bersamaan menuju lokasi lahan. Kuharap canda tawa ini selalu ada. Walaupun kami hanya bekerja, tapi kami sangat akrab satu sama lain. Seperti keluarga yang penuh kehangatan. Aku dan Bos Anas berunding untuk mengubah posisi villa. Tapi mau tidak mau juga harus menebang pohon anggur itu di antara 3 pohonnya. Rencananya akan kami biarkan begitu saja, pohonnya sebagai hiasan dan memperindah taman nantinya. Tapi 1 pohon harus tetap ditebang. Bos Anas memutar otak agar tidak menimbulkan masalah besar.
Kasihan Bos Anas. Jauh-jauh hari beliau sudah menggambar tenda ini, menyiapkannya dengan bahagia. Karena beliau sudah lama merancang pembangunan dan bentuk vilanya nanti. Teman-temanku yang lain juga ikut memperhatikan dan mengarahkan pendapat mereka. Digeser ke kanan aja lagi bos, pembangunannya, agar kita tidak merobohkan 3 pohon di ujung itu, usul Rian. Kalau digeser ke kanan gak bisa, karena tanah orang, jawab Bos Anas terkekeh. Oh, kirain masih tanah Bos Anas, sahut yang lainnya. Suatu hari pasti akan milik saya, ucap Bos Anas yakin. Terus gimana dong bos? Masa kita jongkok-jongkok aja di sini? Ucap Ulis. Sabar, saya juga mikir, karena ini di luar kendali saya, jawab Bos Anas. Angin berembus kencang membawa bau bangkai. Teman-temanku menutup mulut dan berlarian menghindari bau itu. Bau apaan sih? Bau banget. Masing-masing mereka bergurau saling menuduh kalau itu adalah bau kentut. Tapi di antara kami tidak adanya yang mengaku. Kami kembali fokus meranjang villa. Suasana sangat sepi. Cuaca sedikit mendung, tapi tidak gerimis. Ya sudah, tebang aja dulu 1 pohonnya, perintah Bos Anas. Kami semua membelalakan mata, menatap Bos Anas tak percaya meminta kami untuk menebangnya langsung. Seriusan? Tanyaku. Iya, jawab Bos Anas. Rian, kau potong dulu. Nanti kalau tidak terjadi apa-apa, baru kita lanjutkan. Saya nggak mau mengubah posisi villanya, karena janji pembangunan yang sudah lama saya inginkan. Tita Bos Anas. Tapi bos, celah Anto ingin mengutarakan pendapatnya. Tapi sudah dipotong oleh Bos Anas dengan tatapan beringas. Kami tidak bisa apa-apa lagi. Kami hanya bawahan yang bisa menurut begitu saja. Di antara teman-temanku memang tidak setuju, karena mereka sangat mempercayai ada kehidupan lain di pohon itu. Kebetulan mereka juga mendengar saat aku berbicara dengan Bos Anas, kalau pohon itu ada penunggunya. Lebih tepatnya adalah sebuah perkampungan. Nyali kami ciut mendapatkan bendakan dari Bos Anas. Beliau terlihat garang, padahal tadi beliau masih senyum-senyum dan ketawa saja. Siap bos, ucapku beranjak. Yang ujung dulu. Tita Bos Anas menatapku tajam. Jujur saja aku trauma menuju ke ujung itu, ke arah 3 pohon yang berdiri dengan gagahnya. Dedaunannya rimbun, akar yang menjuntai lebat ke bawah membuat aku merinding. Bos, apa pohon yang sebelah kanannya aja dulu? Pintaku. Emangnya kenapa? Mulai dari yang ujung itu, Riz. Tita Bos Anas tanpa bisa diganggu-gugat. Aku berjalan lebih dulu menuju pohon yang kemarin aku ditemukan persis di bawahnya. Ku tahu di sana adalah perkampungannya yang masih padat. Tapi apalah daya, uang mampu berbicara, patuh dan turuti. Gimana nih? Tanya Udin. Aku takut, Riz. Sambungnya lagi. Sama, aku juga takut. Sahut yang lainnya tidak menyetujuinya. Dari kejauhan Bos Anas terlihat memperhatikan kami yang terdiam diri cukup lama di bawah pohonan rindang ini. Guntur tiba-tiba berbunyi. Awan hitam mengelilingi kami, dan Bos Anas terlihat memperhatikan kami yang diam saja. Rian, sini kasih saya, ucap Bos Anas merebut mesin chainsaw dan beliau sendiri yang menebangnya secara beringas. Suara mesin chainsaw yang digunakan oleh Bos Anas sangat nyaring memenuhi sudut hutan. Minggir kalian, ucap Bos Anas terlihat sangat marah. Bos Anas menebang pohon itu dengan seringaiannya yang menakutkan. Aku diam mematuh.
tak dapat menahan ambisi beliau yang memikirkan tentang uang adalah segalanya. Tanpa babah, tanpa tali, tanpa permisi, tanpa bismillah, dan pohon besar itu tumbang di tangan Bos Anas. Lalu Bos Anas memberitakan kami selanjutnya untuk melanjutkan pemotongan untuk dijadikan papan. "Daunnya cepat bakar," perintah beliau. Rintik hujan menemani kami saat bekerja. Bos Anas duduk tak jauh di belakang kami. Tidak mau tahu langit sedang gerimis, nyala api harus tetap dinyalakan untuk membakar daun-daunnya. "Lanjutkan potong yang 2 pohon itu. Saya mau pulang," ucap Bos Anas beranjak meninggalkan kami. "Mau saya antar, Bos?" tawar Ulis. "Tak usah, saya bisa sendiri," jawab Bos Anas. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Kami masih mengerjakan pohon yang satu ini, sedangkan Bos Anas sudah tidak terlihat lagi. Kayunya lumayan besar, meskipun tidak terlalu tinggi. Teman-temanku membuat api secepatnya membakar daunnya. Saat ini tidak ada yang terjadi apa-apa. Teman-temanku diam saja, sedangkan tangan mereka sibuk memotong menjadikan papan. "Riz, kita lanjut pohon kedua?" tanya Rian yang siap memotong selanjutnya. "Aku juga bingung ini," jawabku mengusap wajah dengan kasar. Anto mendekat ke arahku dan Rian, mengutarakan maksudnya meminta kami berhenti dahulu untuk menebangnya lagi. "Gak usah, Riz. Kita lihat dulu yang satu ini," ucap Anto. "Dikhawatirkan kita semua bisa celaka, Riz," sambungnya lagi. Aku menghargai inisiatif dari Anto dan memerintahkan teman-temanku untuk tidak menebang lagi. Kurasa benar juga kata Anto, kalau kami bisa celaka nantinya. "Terus gimana kita, Riz? Apa habis ini pulang?" tanya Udin. Aku menatap Anto meminta jawaban darinya. Rasanya kami tak akan pulang langsung, karena bisa dimarahi Bos Anas. Sedangkan Bos Anas sebelumnya meminta kami untuk menebang semuanya. Gimana kita menetap di sini aja sampai sore?" usulku. "Ya mau gimana lagi? Kalau pulang sekarang, pasti Bos Anas meminta kita lagi ke sini untuk menyelesaikan pekerjaan," tuturku. Semua teman-temanku diam dan melanjutkan pekerjaannya yang sisa sedikit lagi. Kulihat persediaan minuman dan makanan banyak saja yang dibawa tadi pagi. "Gimana? Nanti sore kita baru pulang?" ucapku lagi. Teman-temanku pun menyetujuinya. Dan menunjukkan pukul 1 siang kami duduk-duduk santai menikmati cemilan yang dibawa. Sebagian mereka meminum kelapa muda yang masih ada. Kami banyak mengobrol membicarakan masalah ini. Sesekali bergurau menghilangkan kebosanan. Aku dan Rian terus berdiskusi menyiapkan pertanyaan dari Bos Anas. "Semoga aja Bos Anas jangan datang sini," ucap salah satu temanku. "Betul, bisa marah-marah beliau kalau kita tidak mengerjakan perintah beliau," sahut Ulis. "Gimana kalau kita pindah tempat aja?" usul Anto. "Kemana toh?" tanyaku. "Kita balik aja, tapi kita santainya di kebun orang sebelum memasuki jembatan gantung," usul Anto. "Waduh, jangan toh. Nanti dikira orang kita ngapain duduk-duduk di sana," tolakku. "Kita menetap di sini aja toh sampai sore. Sabar aja," ucapku menepuk pundak Anto yang kekar. Sekali teman-temanku berjalan melihat-lihat lokasi LAN ini. Mereka berjalan-jalan memperhatikan sekitar. Cuaca sudah tidak hujan lagi, tapi awan hitam terus menggumpal persis di atas lokasi ini. Sesekali Rian kembali bercerita tentang perempuan misterius itu.
Dari cerita yang kudengar, ia kembali bertemu saat mandi di sungai kemarin sore. Betapa senangnya hati Rian saat mereka saling tatap. Perempuan itu melemparkan senyum yang manis. Kata Rian begitu. Sebelumnya aku memang belum pernah sama sekali melihatnya. Aku pun sangat penasaran dengan perempuan yang dimaksud Rian itu. Kalau kamu melihatnya lagi, beritahu ya Yan. Aku ingin menilai kecocokan kalian. Ucapku bergurau. Iya nanti. Susah banget ingin ketemu dengan perempuan itu. Padahal sepertinya rumahnya dekat aja dengan rumah Pak Ruslan. Jawab Rian. Terus, kenapa kau tidak cari tahu? Tanyaku. Susah Riz. Malu ingin mengikutinya pulang kemana. Nanti ntar disangka mau macem-macem. Jawab Rian terkekeh. Sabar aja. Jawabku sambil menepuk-nepuk Rian, seorang pemuda yang sedang jatuh cinta ini. Tapi sayang, ia sama sekali tidak mengetahui namanya dan rumahnya. Rian hanya beberapa kali melihat. Itu pun hanya mandi di sungai. Perkiraan tempat tinggal perempuan itu masih sekitar desa ini. Jujur saja aku tak enak ketika Rian membicarakan perempuan yang ia suka itu. Entahlah, mungkin aku trauma dengan perempuan yang begitu cantiknya saat mandi di sungai di waktu maghrib kemarin. Hatiku malah berprasangka buruk terhadap perempuan itu. Kalau yang disukai Rian itu adalah orang yang kulihat waktu maghrib lalu, yang mengingatkan begitu seramnya perempuan itu. Menurutmu, seberapa cantik perempuan itu? Tanyaku mengungkit. Cantik, ayu. Sangat khas wanita desa tanpa polesan make up, Riz. Jawab Rian dengan mata yang berbinar. Ais Rian, sudah dimabuk cinta. Ucap salah satu temanku yang ikut mendengarnya. Rian hanya tertawa menanggapinya. Teman-temanku sangat asik bergurau dengan Rian. Kini Rian menjadi bahan guyonan mereka yang jomblo-jomblo. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4:40. Kulihat teman-temanku masih asik bercerita masing-masing, curhat dengan perjalanan cinta mereka. Kulihat pohon yang kami tebang tadi sudah dirapikan. Ranting dan daunnya pun sudah kami bakar. Bahkan sisa-sisa asapnya masih memenuhi lokasi ini. Udah hampir jam 5 ini, kita pulang yuk. Ucapku membubarkan teman-temanku yang lupa waktu. Saat aku berdiri sambil menyalakan rokok, dari kejauhan tidak sengaja netraku menangkap seorang yang berdiri persis di bawah pohon yang sangat besar nan tinggi itu. Kuperhatikan orang itu, seperti sedang memperhatikan kami yang sedang bercakap-cakap. Tanpa berkedip, aku melihat orang itu. Meski seorang itu berada jauh dari tempat kami, dan di tempat orang itu juga gelap, tapi kurasa tatapan matanya itu seperti ku kenal dan tidak asing bagiku. Kuperhatikan baju orang itu pun sangat tidak asing. Kepalaku mencoba mengingat. Astagfirullah, Tono. Batinku. Saat aku meminta teman-temanku bangun dari tempat duduk mereka, dan aku kembali menatap ke tempat orang itu berdiri. Tapi orangnya sudah menghilang. Astagfirullah. Gumamku. Riz, cepat pulang. Ucap Rian membuyarkan lamunanku. Kuharap itu hanyalah halusinasi atau tipu daya mereka. Ku tahu mana mungkin Tono bisa jalan. Berganti posisi saja ia sangat susah, bahkan meringis kesakitan. Ayo pulang sekarang. Ucapku menyuruh teman-temanku secepatnya pulang. Aku berjalan lebih dulu sedangkan teman-temanku masih asik berbicara tentang masalah percintaan. Hanya gara-gara Rian yang memulainya lebih dulu curhat. Monyet-monyet bergelantungan di pohon-pohon sepanjang jalan keluar dari lokasi. Dari jauh sudah dinampakkan dengan pemandangan pepohonan karet yang berjajar rapi. Kami berjalan sambil bergurau dan tertawa hahi bersama. Saat memasuki perkebunan karet,
Dari salah satu pohon karet kulihat ada seorang yang berdiri. Terlihat dari sekelibat bayangan orang itu. Aku diam saja. Tak ingin penasaran atau mengatakan kepada teman-temanku. Dari kejauhan terlihat seorang yang sedang berjalan menyeret sebelah kakinya. Wajahnya tak begitu nampak karena pegunungan sudah dipenuhi kabut. Astagfirullah, siapa itu? Tanya Udin. Kami semua terdiam, menunggu orang itu berjalan mendekati kami semua. Tono, gumam kami bersamaan. Tono berjalan dengan menyeret kakinya yang sebelah kiri bengkak. Sangat terlihat jelas besar sebelah. Tono, ngapain kesini? Kakimu gak sakit lagi? Tanya Rian hendak mendekati Tono yang tertati-tati mendekati kami. Jangan, Yan. Cegah Anto menarik tangan Rian. Kenapa? Tanya Rian menatap Tono. Kami semua diam, menunggu jawaban dari Anto. Kami tidak lagi melanjutkan perjalanan. Sedikit kami beringsut mundur. Sedangkan Tono terus berjalan dengan tatapan yang tak bersahabat. Kulihat dari tatapan Tono bukanlah Tono yang kukenal. Ia sedikit berbeda, tatapan fokus ke depan, menatap kami seperti marah. Tono terus mendekat. Seketika aku merinding. Aku mengusap tengkuku. Kulihat teman-temanku tidak adanya yang berani menghampiri Tono. Karena Anto melarang keras. Kami hanya diam berdiri menatap Tono yang terus berusaha mendekati kami. Aku yang berdiri di depan merasa takut. Dan lagi-lagi aku mundur. Terlihat wajah Tono dengan pucat. Ia masih memakai baju yang ia kenakan seperti pagi tadi. Kulihat memang benar-benar bukanlah Tono. Dari tadi ia sama sekali tidak menyapa dan memanggil kami. Apa itu Tono? Tanya salah satu temanku. Tidak ada yang menjawabnya. Aku pun diam. Tidak berani mengatakan iya. Karena aku sudah pernah dikelabui. Aku teringat yang kulihat di lokasi LAN tadi. Pakaiannya sama persis dengan Tono yang saat ini terus mendekat ke arah kami. Mundur! Tita Anto saat Tono terus mendekat. Apa kita lari aja? Tanyaku. Aku menawarkan untuk berlari. Karena kakiku sudah bisa dibawa berlari. Jangan. Jawab Anto yang fokus menatap ke depan. Kurang lebih 2 meter Tono berhadapan denganku. Matanya memerah seperti berembun. Terlihat matanya sembab. Tono. Ucapku terbata. Terlihat ia sesenggukan. Air matanya menetes. Suaranya berat khas suara laki-laki tua. Nah, rumah kami. Ucapnya menangis. Aku sangat merasa iba. Suaranya sangat jauh berbeda dengan suara Tono. Ternyata ini bukanlah Tono, tapi hanya menyerupai. Tiba-tiba badan Tono jatuh dan bersimpu di hadapan kami semua. Ia masih menangis. Suaranya masih sama. Saat aku ingin mendekati dan memintanya berdiri kembali. Dan plak. Aku ditampar oleh Tono dengan kencang. Bahkan pipiku terasa merada perih. Astagfirullah. Gumam teman-temanku. Tono kembali dengan tatapan marah. Matanya melotot ke arahku yang sedang merasakan sakit di pipi. Tono kembali berdiri dengan tegak. Ingin mencoba kembali menamparku. Tapi dengan sigap Rian mendorongku hingga terjatuh. Tega kalian. Kalian sangat tega. Rumah kami hancur. Keluarga kami banyak yang tidak selamat. Kalian tega. Menghancurkan semuanya demi uang. Kami akan membalasnya lebih kejam. Kali ini suara Tono bukanlah seperti suara laki-laki tua. Tapi sudah berubah menjadi suara laki-laki yang lantang. Bahkan ia mendekati Rian dengan menyeret kakinya.
Kalian semua terancam. Keluarga kalian, anak, istri kalian akan kami hancurkan. Mendengar penuturan dari Tono, kami semua ciut. Setelah diancam dengan keluarga dan anak istri kami, seketika aku langsung teringat anak dan istriku di rumah. Dan bak, Tono pingsan. Kami semua menatap wajahnya. Mata kami saling tatap. Ada banyak pertanyaan di dalam kepalaku saat ini. Apa ini Tono beneran? Tanyaku menatap teman-temanku. Di hadapan kami persis Tono pingsan dengan lemah. Apa ini beneran tubuh Tono yang sedang kerasukan? Tanyaku gugup saat ingin kembali mendekati tubuhnya. Aku menatap wajah Anto. Terlihat Anto menganggukkan kepalanya. Akhirnya aku berani untuk mendekati Tono yang pingsan di hadapan kami. Tono, sadar Ton. Ucapku menepuk-nepuk pipi Tono. Kenapa Tono kerasukan tiba-tiba? Tanya aku. Sepertinya makhluk gaib itu memang sengaja sekalian ingin menyakiti Tono. Sahut Anto. Aku sangat kasihan melihat Tono yang terkapar lemah. Padahal ia sedikit sakit. Kakinya pun bengkak. Gak bisa dibayangkan sakitnya kaki Tono yang dipaksakan berjalan sampai sejauh ini. Apa mungkin mereka menyerang ke rumah Pak Ruslan? Tanya aku. Seperti nyaris. Dan mereka merasuki tubuh Tono. Jawab Anto. Aku bergidik ngeri saat tadi tubuh Tono sekaligus dua orang yang merasukinya. Aku meminta teman-temanku untuk membawa Tono kembali pulang. Sedangkan Tono sudah bisa sadar walaupun lemas. Ia sedikit kebingungan saat melihat ia berada di perkebunan karet. Ku perhatikan bibir Tono juga mengeluarkan darah. Di jidatnya pun beberapa ada goresan luka. Sepertinya makhluk gaib yang merasuki tubuh Tono itu benar-benar membuat Tono ingin celaka. Aneh ya, padahal kita yang menebang pohon itu, tapi kita baik-baik saja, tidak ada yang kesurupan. Ucap Udin. Ya, tapi imbasnya ke Tono yang tidak bisa apa-apa. Kemungkinan ancaman mereka benar. Imbasnya ke keluarga kita terdekat. Jawab Anto. Sudah, tegurku. Aku semakin takut setelah mendengarkan penuturan dari Anto. Aku langsung teringat anak dan istriku di rumah. Apalagi sekarang istriku sedang hamil. Setelah keluar dari kebun karet, kami semua istirahat. Teman-temanku bergantian memawah Tono. Sakit banget, Riz. Ucap Tono dengan keringat dingin bercucuran. Badanku seakan ikut remuk. Sambungnya lagi. Ini udah mau sampai Ton, sabar. Ucapku menenangkan Tono, walaupun pikirannya saat kalut. Kita teruskan lagi. Bahaya untuk kita yang sedang beristirahat di bawah pohon kelapa ini. Apalagi sedang berangin begini. Ucapku bangkit dari tempat duduk. Saat ingin meninggalkan tempat ini, tiba-tiba Olis terlihat linglung. Ia bahkan ngomong sendirian selonjoran di bawah pohon pisang. Lis, cepetan. Ini udah mau maghrib. Ucapku. Salah satu temanku ingin menarik tangan Ulis. Tapi Ulis malah menepisnya dengan kasar. Aku yang melihatnya tiba-tiba takut. Bahkan saat Rian ingin mendekati Ulis, Ulis terlihat marah kepada Rian. Hai, sadar Lis. Ucap Rian membacakan sholawat sambil meniupkannya ke wajah Ulis. Alah, munafik. Kalian zolim terhadap kami. Berapa besar bos kalian untuk bayar kalian? Kami semua diam. Ini bukanlah Ulis. Suaranya begitu tersolot emosi. Ia bahkan berteriak di hadapan Rian. Tiba-tiba Ulis berlari masuk ke dalam perkebunan karet. Mau tak mau teman-temanku juga ikut berlari mengejar Ulis yang berlari cepat. Dari kejauhan Ulis terjun ke jurang.
Kami semua berteriak melihat kejadian itu persis di hadapan kami. Suasana senja kini sangat mencekam. Rian yang ikut berlari mengejar Ulis tidak sempat menggapai tangan Ulis yang terjatuh. Dari atas kami melihat tubuh Ulis tergeletak di bawah pemohonan karet yang terhalang semak-semak belukar. Saat kami ingin mencoba turun ke bawah menolong Ulis, dari balik pohon karet yang lumayan besar, terlihat ada sekelebat bayangan yang berlari kencang. Aku menugaskan kepada Yoyo dan Udin untuk mengantar Tono pulang lebih dulu. Karena tubuh Tono sangat prihatin, ada beberapa bekas luka yang berdarah. Dikhawatirkan darah yang menetes akan menimbulkan bau wangi bagi makhluk yang menyukainya. Oke Riz, kami pulang mengantar Tono dahulu, ucap Yoyo. Ya, sekalian pinta bantuan kepada tim lain juga, pintaku. Aku dan Rian serta dua temanku yang lain ikut turun ke bawah menolong Ulis. Kami turun perlahan agar tidak mengakibatkan kecelakaan selanjutnya. Untungnya aku dan 3 orang temanku membawa HP dan kami memakai senter HP sebagai penerangan kami. Teman-temanku di atas memperhatikan kami sudah tiba di bawah. Kuharap Ulis hanya pingsan saja karena jurangnya tidak tinggi. Dan di bawah pun untungnya tidak ada bebatuan. Yang adanya berupa semak belukar dan pepohonan karet. Teman-temanku yang di atas terlihat gusar melihat kami yang perlahan turun. Sesekali teman-temanku berteriak menanyakan bagaimana keadaan di bawah. Kini kami sudah melihat keadaan Ulis. Alhamdulillah Ulis hanya pingsan. Walaupun ada terluka di bagian lengan dan dahi, mungkin hanya sedikit benturan. Goresan luka pun sepertinya hanya terjatuh menimpa semak-semak yang tajam. Gimana keadaan Ulis? Tanya temanku dari atas. Baik, hanya pingsan, jawabku teriak. Aku dan Rian segera membangunkan Ulis. Kutepuk-tepuk pipinya agar sadar. Lis, bangun Lis, ucapku sambil menyenter ke wajah Ulis. Suasana hening saat di bawah sini. Langit hampir sempurna gelap. Binatang malam sudah berbunyi. Saat aku memperhatikan wajah Ulis, tiba-tiba ia membuka matanya sambil melotot ke arahku. Dan aku tidak bisa apa-apa. Tangan Ulis yang besar mencekik leherku. Sebisa mungkin teman-temanku menolongku. Dan bak! Rian menghantamkan kayu di punggung Ulis dan ia kembali terkapar pingsan. Tubuh Rian juga ikut gemetar setelah memukulnya kayu itu. Sedangkan aku terus memegangi leherku. Tersengal-sengal aku bernafas, hampir saja aku mati. Dari atas terdengar suara riuh. Terlihat teman-teman dari tim lain sudah datang bersama dengan Yoyo. 3 orang ikut turun ke bawah. Aku dan Rian tidak bisa apa-apa lagi. Perlahan Ulis digotong memakai terpal. Perlahan menaikkan Ulis lagi ke atas. Saat sudah sampai di atas, aku duduk sembari diberi minum. Kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kulihat bos Ana sama sekali tidak ikut menjemput kami. Minimal beliau harus ada. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, Tono dan Ulis dibaringkan berdampingan. Kaki Tono yang bengkak terlihat membiru akibat dibawa berjalan yang cukup jauh. Sudah sadar, Ton? Tanya aku menatap Tono. Capek banget, Riz. Kaki nyut-nyutan, ucap Tono menahan sakit. Saat sampai di rumah Pak Ruslan, kulihat bos Anas tidak ada di sini. Kemana beliau? Aku mencari ke dalam kamar juga tidak ada. Aku mencari di mobil juga tidak ditemukan. Saat aku ingin pergi mandi ke sungai bersama teman-temanku, terlihat bos Anas dari kejauhan sedang berjalan sambil merokok. Terlihat wajah beliau seperti bahagia saja. Apa beliau tidak mengetahui tentang masalah saat ini? Datang dari mana bos, maghrib-maghrib begini? Tanyaku menyapa bos Anas. Itu habis nongkrong di warung kopi. Oh iya, gimana? Udah selesai kan di depan semua? Tanya bos Anas menatapku serius. Belum bos. Lirihku pelan.
Kenapa belum? Terus kalian semua ngapain aja di lokasi? Tanya Bos Anas menatapku nyala. Nanti saya jelaskan bos. Saya mau mandi dahulu. Ucapku sambil berlalu dari hadapan Bos Anas yang masih berdiri. Aku mandi bersamaan di sungai. Rian sangat merasa bersalah kala ia memukul kayu di punggung Ulis dengan kerasnya. Ia tahu itu bukanlah Ulis. Tapi saat Ulis sadar, kasihan Ulis menanggung sakitnya. Sudah layan, kan refleks menyelamatkan Haris. Apalagi cengkraman tangannya sangat kencang. Ucap temanku menenangkan Rian. Iya, kalau kau tidak begitu, bisa-bisa aku mati karena tercekik. Ucapku. Akhirnya Rian bisa tersenyum lagi. Kami bergegas naik ke atas. Karena sebentar lagi waktu maghrib akan habis. Kami langsung disuguhkan makan malam. Tono dan Uli sudah sadar. Bahkan mereka sudah makan. Pertanyaan Bos Anas tentang penebangan selalu dilontarkan oleh beliau. Tapi di antara kami tidak adanya yang menjawab. Bos Anas terlihat sangat kesal. Jawab. Bentak Bos Anas. Sabar Nas, mereka masih trauma. Tanyanya nanti aja, biarkan mereka makan dulu. Ucap Pak Bari menegur Bos Anas. Tapi Bar, ucap Bos Anas. Sudahlah nak, tanyakanlah besok. Ini sudah waktunya istirahat. Celah Pak Ruslan. Bos Anas terdiam dan berhenti saat makan. Beliau langsung beranjak pergi ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Saat ingin tidur, aku tidak bisa masuk ke dalam kamar. Kamar dikunci oleh Bos Anas dari dalam. Aku tidur berdempetan dengan teman-temanku. Rasanya remuk badanku, ucap Ulis. Nanti besok hari diurut bersama Tono, jawabku. Apa yang kamu rasakan saat terjun ke jurang tadi? Tanya Rian. Emang gitu ya? Aku tidak tahu apa-apa. Badanku saja tiba-tiba sakit semua. Tanya balik Ulis. Aku tahunya melihat Tono berjalan di kebun karet. Sambung Ulis lagi. Ceritain dong, gimana aku kesurupan tadi? Pinta Ulis. Kami semua tertawa. Terlihat Ulis sangat baik-baik saja, bahkan ia tidak mengetahui apa-apa. Tono juga ikut termenung mendengar penuturan kami. Memangnya aku tadi bisa jalan ya? Tanya Tono. Iyalah, lo tadi jalan sampai di perkebunan karet. Bahkan lo tadi berani menampar pipi Haris. Jelas Ulis sambil makan. Ah, beneran? Tanya Tono menatapku. Iya, lihat tuh pipi Haris merah. Lo menamparnya keras banget. Jelas Ulis begitu antusias menceritakan kepada Tono. Beneran Riz? Tanya Tono. Dan lagi-lagi hanya Ulis yang menjawabnya. Lo ngapain juga tadi Lis? Berani mencekik leher Haris hampir mati. Ucap salah satu temanku yang membantu turun ke bawah tadi. Gak ada, jawab Ulis. Alah jujur aja, apa mungkin lo ada dendam pribadi? Tanya temanku bergurau. Lihat tuh leher Haris merah, akibat lo mencekiknya. Ucap temanku menunjuk ke leherku yang merah. Astagfirullah Ulis, tega banget lu. Lebih parah daripada aku menampar Haris. Ucap Tono juga ikut menyudutkan Ulis. Ya ampun Riz, maaf gak tahu. Itu bukanlah aku Riz. Jelas Ulis. Iya gak apa-apa. Alhamdulillah aku masih hidup. Ucapku terkekeh. Ulis, kau tahu gak siapa yang menyebabkan punggungmu memar kemerahan itu?
Siapa? Tanya Wulis. Itu pelakunya Rian saat kau mencekik Haris. Tapi kami kewalahan menghadapimu hingga Rian memukulkan kayu ke punggungmu. Jelas temanku sambil tertawa. Wah, Rian ternyata sakit banget loh, Yan. Ucap Wulis kembali menyudutkan Rian. Ya elah, gue lagi. Ucap Rian menarik selimut. Malam ini kami semua tertawa bersama. Entahlah, besok atau lusa kami akan begini terus atau tidak. Tolong! Terdengar suara teriakan Bos Anas dari WC. Entahlah apa yang terjadi, tapi membuat kami semua terkejut dan panik. Beliau keluar dari kamar mandi tanpa memakai celana atau celana dalam sekalipun. Hanya memakai piyama yang masih melekat di bagian atas beliau. Dan bak, Bos Anas ambruk di hadapan kami semua. Kami semua beristighfar bersama saat melihat keadaan Bos Anas yang memprihatinkan. Alat kelamin beliau hilang. Kami mengangkat Bos Anas ke kamar. Aku pun memakaikan sarung kepada Bos Anas. Aku bergidik ngeri melihatnya. Tiba-tiba saja Bos Anas berteriak sambil memperlihatkannya yang sudah tidak ada lagi. Rata. Beberapa temanku tidak sanggup untuk melihatnya. Ini benar-benar mengerikan, hilang secara misterius. Satu rumah Pak Ruslan geger dengan Bos Anas pingsan tanpa celana. Tidak berselang lama Pak Bari datang seorang diri. Aku pun menceritakan kejadian yang menimpa Bos Anas hingga membuat beliau tidak sadarkan diri. Jangan bilang-bilang sama orang ya, Pak. Pintaku. Ya, enggak, Dis. Jawab Pak Bari. Kuharap Pak Bari juga merahasiakannya kepada tim bekerja lain. Karena ini sangat termasuk aib. Apalagi sampai terdengar oleh warga setempat. Bisa-bisa mereka malah menyumpai karma yang didapat oleh Bos Anas. Bos, sadar bos. Ucapku kepada Bos Anas. Setengah jam sudah berlalu. Bos Anas belum sadarkan diri juga. Kami dipersiapkan untuk makan pagi terlebih dahulu. Kemungkinan hari ini kami tidak akan bekerja. Bingung juga apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Kaki Tono masih seperti sama bengkaknya. Sedangkan Ulis badannya begal-begal akibat kelelahan. Rencananya hari ini aku akan memanggil tukang urut lagi untuk mereka berdua. Agar secepatnya sembuh dan Tono secepatnya bisa berjalan lagi. Itu kira-kira kenapa, Pak? Kok bisa sampai hilang? Tanyaku. Tenang aja nak. Mereka hanya ingin membuat pelajaran buat Anas. Jawab Pak Ruslan saat makan. Tapi sampai kapan, Pak? Kemungkinan Bos Anas gak akan bisa kencing lagi. Tanyaku. Saya nggak tahu juga. Semoga secepatnya bisa dikembalikan mereka. Pernah juga kejadian sama orang lain dahulu. Akhirnya dikembalikan saja. Jelas Pak Ruslan yang terlihat santai. Sedangkan Pak Bari tidak bisa bicara apa-apa lagi. Beliau membayangkan kalau itu akan terjadi kepada beliau. Bisa sangat menyakitkan sekali. Bahkan malu sampai kebun-ubun. Pak Bari memiliki istri sedangkan Bos Anas tidak ada. Mungkin hanya tidak bisa kencing saja. Untung saya bekerja di pembangunan jembatan saja. Ucap Pak Bari. Sama aja, itu pun akan ada kaitannya dengan pembangunan villa. Jawabku. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Teman-temanku duduk santai di pelataran sambil menikmati cemilan. Saat aku masuk ke dalam kamar, kulihat Bos Anas sudah duduk bersandar di atas ranjang sambil menatap ke bawah ke bagian yang hilang. Alhamdulillah, Bos Anas sudah sadar. Ucapku sambil mendekati Bos Anas yang terlihat murung. Bos Anas tenang aja, dari cerita yang saya dengar nanti juga dikembalikan oleh mereka. Ucapku menenangkan Bos Anas yang sangat syok.
Pak Bari dan Pak Ruslan datang bersamaan ke kamar, menjenguk Bos Anas yang sudah sadar. Mereka juga menguatkan Bos Anas dengan janji manis yang dikembalikan secepatnya. Entahlah benar atau tidak, kata Pak Ruslan nantinya akan dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, benar-benar hampa hidup jadinya. Tenang aja Nas, paling ini hanya main-main, ucap Pak Bari. Jangan nampakkan wajah murungmu itu, nanti orang-orang pada bertanya dan ingin tahu, ucap Pak Ruslan. Sebaiknya Bos Anas gak usah keluar kamar dulu, karena bentar lagi Pak Haji akan datang untuk mengurut Tono dan Ulis, ucapku memberitahu. Aku dan Pak Bari dan Pak Ruslan meninggalkan Bos Anas untuk istirahat dari syoknya beliau. Tidak lama terdengar salam Pak Haji yang datang. Assalamualaikum, ucap Pak Haji sembari bersalaman denganku. Waalaikumsalam Pak, mari masuk, itu sudah ditunggu, jawabku sembari mempersilahkan beliau masuk. Pak, satu lagi ini teman saya ingin minta diurut setelah Tono, ucapku. Setelah mengurut Tono, Pak Haji lanjut mengurut Ulis yang badannya sangat remuk itu. Kulihat Ulis juga tidak kalah meringis kesakitan saat diurut. Terjun di jurang untungnya tidak meninggal. Aku teringat kalau biasa nonton televisi, pasti dinyatakan meninggal dunia kalau jatuh ke jurang, atau biasanya hilang ingatan. Alhamdulillah tidak terjadi kepada Ulis. Sehabis jatuh dari jurang, kembali Rian memukulnya dengan kayu yang kurasa itu terbilang besar. Ini kenapa badan kamu? Habis jatuh atau apa? Tanya Pak Haji sama Ulis. Iya Pak, terjatuh ke jurang kemarin, jawab Ulis singkat. Lumayan lama Pak Haji di sini. Sempat juga mengobrol menanyakan tentang Bos Anas yang jarang kelihatan. Sebisa mungkin aku memberikan alasan kepada beliau. Aku takut Bos Anas nanti malu kalau sampai ketahuan, apalagi sampai bocor ke warga. Walaupun Pak Haji ini sepertinya orang baik dan amanah, tetap saja aku enggan untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi oleh Bos Anas. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya nak, ucap Pak Haji. Oh iya Pak, ini terima kasih banyak. Besok datang lagi ya Pak, ucapku sambil bersalaman dengan menyelipkan amplop ke tangan beliau. Oh iya sama-sama. Saya lupa memberitahu kalau besok pagi sampai sore saya pergi ke kecamatan mau menjenguk cucu saya yang baru lahir, ucap Pak Haji. Insya Allah besok malam habis sholat isya ganti waktunya, sambung Pak Haji. Oh tidak apa Pak, kalau Bapak capek gak apa-apa juga gak datang sini, jangan dipaksakan. Tapi kalau tidak masalah silakan saja Pak, dikhawatirkan Bapak kecapean, ucapku. Ya, insya Allah saya akan datang, ucap Pak Haji sambil berpamitan pergi. Aku berjalan-jalan untuk melihat pekerjaan Pak Bari. Entah sampai mana jembatan yang dibangun itu. Dari jauh kulihat Pak Bari duduk santai, memperhatikan anak buah beliau bekerja. Kalau Pak Bari memang begitu. Kerjaan beliau duduk santai, ngopi, main HP. Sedangkan aku tidak bisa melihat teman-temanku bekerja, sedangkan aku malas-malasan. Tak tega rasanya. Yang tidak ngapa-ngapain malah lebih besar gajinya daripada yang bekerja ngangkat batu, bercebur ke air, dan lainnya. Pak, saran saya, Bos Anas kita bawa saja ke rumah Ustadz, ucapku berbisik. Ustadz yang ada di kota, apa yang di sini? Tanya balik Pak Bari. Saran saya bawa ke kota Pak, biar Bos Anas tidak terlalu takut, usulku.
Bisa, nanti malam ini saya datang lagi, membicarakannya kepada kalian. Dan intinya Anas harus setuju juga, ucap Babari. Aku langsung permisi dari hadapan Babari dan kembali pulang. Saat aku ingin pulang, terdengar suara azan zuhur berkumandang. Niat pulang kurungkan dan berjalan menuju masjid. Aku pun sempat sapa-sapaan dengan teman-temanku dari tim pembikin jembatan. Terlihat mereka juga siap-siap istirahat kerja. Sesampainya di masjid, orang-orang tersenyum ke arahku. Senyum mereka yang jarang kulihat. Entahlah perasaanku menjadi tak enak. Apa maksudnya tiba-tiba baik? Pikirku. Astagfirullah. Aneh aku ini, malah berprasangka buruk. Alhamdulillah ternyata mereka sudah bisa menerima kami. Mungkin ini teman-temanku yang sedang menunggu kedatanganku untuk makan siang bersama. Gimana Lis, sehabis diurut tadi? Enak kan? Tanya aku. Iya lumayan Lis, jawab Ulis yang ingin menuju ke dapur untuk makan bersama. Sedangkan Tono masih tidak bisa berjalan. Ia apa-apa selalu minta bantuan mau kencing, mandi dan lainnya. Bos Anas, makan dulu Gi, ucapku sambil meminta Bos Anas untuk keluar dari kamar. Karena sejak tadi pagi beliau tidak keluar kamar dan tidak ada makan juga. Saya tidak lapar, jawab Bos Anas dengan tatapan kosong. Bos Anas, makan dulu. Apa saya bawakan ke sini makanannya? Tanyaku. Tak usah, jawab Bos Anas. Aku pun keluar dari kamar menuju dapur untuk makan malam bersama. Teman-temanku sudah menunggu aku dan Bos Anas. Tapi Bos Anas sama sekali tidak mau untuk ikut makan bersama. Gimana Riz? Tanya Rian. Aku menjawab dengan menggelengkan kepalaku. Saat mau tidur aku kembali membicarakannya dengan Bos Anas. Berinisiatif untuk membuat dena lokasi yang baru. Bos, gimana besok? Apa kami tetap melanjutkan untuk penerbangan selanjutnya? Tanyaku. Bos Anas diam tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau. Terlihat beliau begitu sedih dan terpuruk. Alat yang paling penting hilang dengan cara mustahil. Sungguh tidak bisa dibayangkan. Malam ini aku tidur satu kamar dengan Bos Anas. Sedangkan Ulis tidur di luar bersama yang lain. Kini Rian juga ikutan tidur di sampingku. Sesekali kami berdua menghibur Bos Anas menenangkan beliau. Tenang ya bos, semoga besok pagi udah dikembalikan. Sebaiknya Bos Anas tidur aja, ucap Rian. Saat aku mau sholat subuh, kulihat Bos Anas terduduk diam sambil meratapi nasib beliau. Sepertinya alat kelamin beliau masih belum kembali. Kasihan Bos Anas. Kalaupun hari ini beliau kembali memerintahkan kami untuk secepatnya ditebang lagi pohon itu, mungkin kami akan menolaknya, melihat resiko di depan mata seperti macam Bos Anas ini. Riz, apa kita bekerja hari ini? Tanya Udin. Sepertinya tidak. Mau ngapain juga kita? Jawabku. Hari ini aku sibuk menghubungi teman kerja yang di kota, mandor dari pembangunan villa. Seharusnya para tukang hari ini sudah mulai berdatangan untuk pembangunan villanya. Tapi ku cancel entah sampai kapan, dengan alasan Bos Anas sedang sakit dan tidak bisa mengurus pekerjaannya. Sudah saya beritahu kepada mandor bos, ucapku memberitahu kepada Bos Anas. Hari ini sama sekali tidak ada kegiatan apa-apa, hanya makan, tidur dan main HP. Pak Haji pun hari ini tidak datang untuk mengurut Tono dan Ulis. Ku ajak teman-temanku untuk membantu pembangunan jembatan. Minimal mereka bisa disuruh apa saja. Sampai sore kami sibuk membantu. Lebih tepatnya hanya melihat yang lain bekerja.
karena di antara kami tidak ada yang bisa mengerjakan tugas ini. Setelah pulang ke rumah Pak Ruslan, aku langsung pergi lagi ke sungai untuk mandi, lalu langsung pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Aku tak langsung pulang ke rumah. Selesai maghrib sengaja menunggu Isya lagi. Sesekali aku mengobrol dengan warga di sini sampai Isya. Alhamdulillah, Pak Haji sudah datang. Ucapku menyapa Pak Haji saat di jalan menuju pulang. Alhamdulillah nak, ini kebetulan saya mau ke rumah Pak Ruslan. Mari sekalian bareng, jawab Pak Haji. Dengan senang hati aku berjalan bersamaan dengan Pak Haji. Saat di jalan, kami banyak mengobrol menanyakan cucu beliau yang baru lahir dan lain-lain. Saat Uli sudah selesai diurut, saatnya giliran Tono yang baru saja menyelesaikan sholat Isya. Ton, cepat berbaring, ucapku menyuruh Tono. Ia lama sekali terduduk dengan kepala menunduk. Mata Tono menatap nyalang ke arahku, lalu berdiri dengan sendirinya sambil berkata, hentikan penggusuran itu. Kalau tidak, alat kelamin bos kalian tidak akan kami kembalikan, ucap Tono lantang. Bahkan Pak Haji dan teman-temanku ikut terkejut melihat Tono menampakkan wajah marahnya. Kami semua diam. Tiba-tiba Bos Anas keluar dari kamar setelah mendengar penuturan itu. Kulihat wajah Tono menyeringai tersenyum ke arah Bos Anas yang berdiri mematung sambil memohon minta dikembalikan. Saya mohon, kembalikanlah, lirih Bos Anas sambil bersimpuh. Semua di rumah ini menatap iba kepada Bos Anas. Mereka menyaksikan Bos Anas yang sedang tertutup sedih. Dan brek, Tono kembali terjatuh dan lagi-lagi tak sadarkan diri. Pak Haji yang tidak tahu menahu akhirnya tahu dan menyaksikan secara langsung. Teman-temanku kembali membawa Bos Anas ke dalam kamar. Astagfirullah, beneran nak? Tanya Pak Haji. Aku pun menganggukkan kepalaku. Iya, tapi saya mohon Bapak rahasiakan ini semua ya, ucapku mengiba kepada Pak Haji. Iya nak. Terus kenapa kalian tidak langsung bawa Bos Anas ke Ustadz atau Kiai? Ucap Pak Haji. Sudah direncanakan oleh saya dan Pak Bari, Pak, jawabku. Mana Pak Barinya nak? Tanya Pak Haji. Aku baru ingat, bukannya Pak Bari ingin membicarakan masalah ini sehabis sholat Isya, tapi beliau hingga kini tak kunjung datang juga. Tadi kata beliau mau kesini, mungkin lagi makan malam di rumah Pak Amar, Pak, jawabku. Oh, ya sudah, saya tunggu saja. Sekalian ada yang ingin saya bicarakan juga, ucap Pak Haji. Tubuh Tono masih terbaring. Lagi-lagi Tono kerasukan. Kasihan Tono. Pasti badannya kembali lemah dan capek. Apalagi tadi ia berdiri dengan tegak, dengan kaki yang bengkak itu. Sejak kapan nak bos kalian itu kehilangan kelamin beliau? Tanya Pak Haji. Dari kemarin Pak, jawabku singkat. Saran saya pindah dahulu perkampungan gaib itu, atau pembangunannya dibikin berbeda, menghindari kampung gaib itu, usul Pak Haji. Memang kami berinisiatif begitu Pak, tapi Bos Anas tetap kekeh dengan pendirian beliau, jawabku. Susah kalau begitu. Bisa mengakibatkan kalian semua celaka karena membuat mereka terusik, ucap Pak Haji sambil geleng-geleng kepala. Cukup lama kami mengobrol bersama menikmati teh hangat dan cemilan aneka kue yang baru saja dibawa oleh Bos Anas dari kota kemarin. Tono kembali sadar.
Ia terlihat meringis sambil menahan sakit akibat tiba-tiba ambruk tadi. Alhamdulillah sudah sadar, Ton, ucapku sambil mengasih minuman. Pantat gue sakit nih, ngilu, ucap Tono sambil memegangi pantatnya. Kami semua dibuat tertawa. Kini selanjutnya Tono kembali diurut. Untungnya Tono tidak terlalu lama pingsannya. Rian, tolong jemput Pak Bari. Kita musyawarah tentang Bos Anas, ucapku. Din, temani gue ke rumah Pak Amar jemput Pak Bari, ucap Rian meminta ditemani Udin. Halayan, pakai ditemani segala, timpalku. Takut Riz, di luar gelap dan sepi, jawab Rian sambil terkekeh. Jemput Pak Bari saja, Yan, yang lain dilarang ikut, ucapku memerintahkan Rian dan Udin yang sudah beranjak pergi. Rian menganggukkan kepalanya. Kini kami mengobrol-ngobrol sambil bercanda dengan Tono. Dengan jahilnya Ulis memencet kaki Tono yang bengkak itu, hingga membuat Tono berteriak sambil menyumpahi Ulis yang dari tadi mengakak mentertawakan Tono yang tidak bisa bergerak untuk membalasnya. Ulis, nanti Tono gak kusut di urutnya, tegurku. Terlihat Pak Ruslan dan Pak Haji mentertawakan Tono yang tidak bisa apa-apa. Tono, jangan gerak-gerak, nanti lambat selesai diurutnya, lanjutku. Lumayan lama aku menunggu Rian dan Udin yang ku suruh menjemput Pak Bari. Tapi tak kunjung datang juga, padahal jaraknya sangat dekat. Apa jangan-jangan mereka sedang nimbrung di sana? Ku tahu mereka tidak terlalu akrab dengan tim pembikin jembatan itu. Mereka pun juga jarang berinteraksi, masing-masing sibuk di tempat kerja. Tono sudah selesai diurut, tapi mereka berdua itu belum juga datang. Hingga aku menyuruh Yoyo lagi mendatangi ke sana. Siapa tahu mereka asik mengobrol hingga lupa dengan pesanku tadi. Yo, cepat Gi, susul Rian dan Udin jemput Pak Bari. Kau juga jangan ikut-ikut nimbrung, ucapku menyuruh Yoyo. Iya Riz, jawab Yoyo mengacuan jempol. Maaf ya Pak Haji, mungkin dua teman saya tadi lupa, ucapku tak enak, karena dari tadi beliau menunggu Pak Bari. Iya nak, tak apa, jawab beliau. Pak Ruslan pun juga menawarkan makanan untuk Pak Haji. Karena habis sholat isya tadi beliau langsung ke sini. Takutnya beliau belum makan malam. Mari makan dulu Ji, ucap Pak Ruslan. Iya Pak, mari. Saya pun juga belum makan ini. Temani saya Pak, timpalku. Tak usah lah Ruslan, saya sudah makan. Makanlah kau sendiri nak, saya benar-benar kenyang, tolak halus Pak Haji. Aku pun langsung menuju dapur untuk makan malam, karena teman-temanku sudah makan semua setelah maghrib tadi. Syukurlah kini nafsu makanku sudah kembali normal. Selesai makan aku kembali ke depan. Tapi Yoyo juga ikut-ikutan belum datang. Padahal makan tadi cukup lama dan juga menambah nasi. Aku menghela napas kesal. Bisa-bisanya mereka tak kunjung datang, membawa Pak Bari ke sini. Nah Riz, sebaiknya saya pamit pulang saja. Istri saya kemungkinan sudah menunggu, ucap Pak Haji. Waduh, saya minta maaf ya Pak Haji. Mungkin mereka lupa itu, ucapku benar-benar tidak enak. Lumayan lama Pak Haji menunggu, tapi mereka tak nampak batang hidungnya membawa Pak Bari ke sini. Ya sudah, gak apa-apa. Besok pagi saya kesini lagi, ucap Pak Haji hendak berangkat dari tempat duduk beliau. Tiba-tiba Yoyo datang tergopoh-gopoh, berlari menghampiri kami. Deru napas Yoyo tak beraturan, hingga membuat kami menatapnya dengan penuh tanda tanya.
Anuris, ucap Yoyo sambil menetralkan napasnya. Ada apa? Tanya aku mendekati Yoyo. Pak Bari gak ada di rumah Pak Amar sejak sore tadi sehabis kita pulang kerja, Riz. Jawab Yoyo dengan napas ngos-ngosan. Pak Bari hilang? Tanya aku. Iya, kami tadi sudah beramai-ramai mencari beliau, tapi tidak ketemu. Jelas Yoyo. Kejadiannya gimana? Desaku. Tidak lama, Wahyu, Rian dan Uding datang bersamaan. Aku menatap mereka bertiga, meminta penjelasan serinci mungkin. Assalamualaikum, ucap Wahyu. Serentak kami semua menjawab salam dari Wahyu yang terlihat panik. Tolong jelaskan apa yang terjadi dengan Pak Bari. Titaku. Jadi gini, Riz, sore tadi Pak Bari memang sudah tidak kelihatan. Terakhir terlihat beliau hanya sore sebelum kita pulang kerja. Setahu kami Bos Anas memang lagi sakit. Kami pun tak peduli kemana Pak Bari, karena kami kira beliau di sini menjenguk Bos Anas sampai sekarang. Hingga Rian dan Udin datang, baru kami semua ikut panik mencari beliau. Sudah kami cari hingga ke dalam masjid, ke WC-nya pun, tapi tidak ditemukan, Riz. Jelas Wahyu panjang lebar. Waduh, kira-kira Pak Bari itu kemana? Siapa yang terakhir melihat beliau? Masih ada di dekat sungai? Tanya aku. Kami dari tim pembikin jembatan terakhir melihat beliau duduk di tempat biasa. Beliau mengawasi kami, tapi tidak ada, dan sudah kami cari ke sana juga. Jelas Wahyu. Astagfirullah, ucapku sambil mengusap wajah. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.